Selamat pagi semuanya. Nah, ini ketemu kembali lagi di kelas Logika Batch ketiga, pekan ketiga, bersama gue, Mufai. Nah, kali ini kita bakal ngebahas konsep lanjutan dari teori logika, yaitu konsep logika kuantor, gitu, teman-teman. Nah, jadi sebelumnya, ini terdapat beberapa rules yang yang boleh banget untuk dipatuhi. Yang pertama adalah boleh banget nih untuk teman-teman di unmute kalau mau discuss gitu. Lalu kalau mau via chat aja, kalau mau bertanya itu lebih baik di everyone. Tetapi kalau untuk menjawab sebuah kuis atau sebuah pertanyaan, itu boleh banget jawabnya via DM. Nah, ini kita mulai pukul 10 dan ini udah pukul 10 lewat 1. Oke, ini langsung kita mulai aja. Dan kalau teman-teman ingin mereview lagi materi-materi sebelumnya, boleh banget untuk mengunjungi Notion di intip.in/mufai. Dan jangan lupa untuk share kebermanfaatan kelas ini di sosial media kampus semuanya, dan jangan lupa tag gue gitu, guys. Oke. Dan yang paling penting adalah jangan lupa menyiapkan air mineral gitu, karena kita ini kan belajar logika nih. Mana tahu nanti teman-teman ada yang kebingungan gitu. Nah, jadi supaya lebih segera lagi tuh pikiran dalam mencerna suatu informasi gitu. Oke, ini kita mulai aja ke materinya nih, ke materi terkait kuantor nih. Ini materi terakhir nih di dalam logika nih, di logika penalaran umum UTBK. Nah, kalau kita bicara terkait namanya kekecilan ya. Nah, kalau kita bicara terkait namanya adalah logika kuantor, itu kan terbagi menjadi dua tuh konsepnya. Kuantor nih, kan ada dua tuh yang udah kita bahas tuh di pekan ke-0. Ini sebenarnya lanjutan materi pekan pertama kita nih, pekan ke-0 nih, pertemuan perdana kita. Ini lanjutannya, teman-teman. Ini lebih advance gitu, guys. Nah, kuantor itu kan ada dua tuh ya, kan? Ada dua. Kuantor itu kan ada dua. Ada yang disebut sebagai kuantor universal, satu lagi ada yang disebut sebagai kuantor eksistensial, eksistensial. Nah, kuantor universal itu biasanya di dalam sebuah kalimat terdapat kata apa tuh? Ada yang masih ingat nggak? Di dalam sebuah kalimat, gimana, maaf, agak putus-putus tadi. Semua. Iya, betul banget nih. Ada, iya. Nah, betul. Terdapat kata semua di dalam sebuah kalimatnya gitu. Ada kata semua gitu, teman-teman. Nah, biasanya ini disimbolkan dengan all gitu. Jadi kebalik gitu. Nah, di dalam literatur bahasa Inggris itu biasanya universal itu terdapat sebuah kata atau sebuah frasa adalah for all gitu, untuk semua gitu, teman-teman. Oke? Nah, sedangkan yang eksistensial nih, yang eksistensial. Nah, eksistensial Sebagian. ini, nah, ya betul banget nih. Terdapat kata sebagian, apalagi nih selain sebagian? Beberapa. Nah, beberapa, apalagi nih? Ada. Iya, betul, sebagian. Beberapa, ada, gitu, teman-teman. Oke? Gitu dia. Jadi di dalam sebuah premis itu kalau dia kuantor eksistensial itu biasanya terdapat kata sebagian, beberapa, ada. Tetapi kalau kita lihat dalam eh, literatur dalam bahasa Inggris, oke. Nah, di dalam di dalam literatur bahasa Inggris itu biasanya eksistensial itu kan there exist, artinya ada gitu. Dan ada itu ya at least one, teman-teman. Ada ini maknanya ya at least one. Paling tidak hanya satu nih, hanya ada satu gitu, hanya ada satu something, hanya ada satu sesuatu gitu. Sedangkan kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia itu some itu yang artinya adalah ada di dalam, sebenarnya kan some ini kan artinya at least one, paling nggak ada satu. Tetapi di terjemahan dalam bahasa Indonesia artinya adalah sebagian, beberapa gitu. Sehingga ketika ada kata beberapa, sebagian, itu kan otak kita kan akan berimajinasi tuh. Kalau ada beberapa buah yang manis,
berarti ada dong beberapa buah yang tidak manis gitu. Kalau ada beberapa bakso yang pedas, berarti ada dong bakso yang dijual yang tidak pedas gitu, tidak pedas. Nah itu kan sebuah namanya adalah asumsi, teman-teman, sebuah asumsi. Yang dimana asumsi itu ya nggak boleh di dalam logika gitu, di dalam logika. Jadi kalau ada kata beberapa, sebagian, nah ini bisa aja nih, langsung aja kita ganti apa ya, kita anggap aja langsung kita ganti menjadi kata ada gitu, supaya otak kita tuh nggak apa ya, nggak berimajinasi ke berbagai asumsi-asumsi yang ada gitu. Oke? Jadi nanti bakal gue tampilin beberapa soal yang ada kata sebagian, kata beberapa gitu, guys. Oke? Nah, selanjutnya dalam kuantar ini bakal apa ya? Berhubungan juga terkait namanya adalah konsep ekuivalensi kuantor gitu, teman-teman. Yang udah kita bahas juga di pekan ke-0 gitu, teman-teman. Ini adalah kita bahas ekuivalensi berkuantor. Nah, kalau kita bicara terkait ekuivalensi berkuantor, itu kan apa ya? Berarti dia akan men-convert dari universal ke eksistensial, atau eksistensial ke universal gitu. Misal bingung, apa tuh? Universal ke eksistensial, eksistensial ke universal. Nah, maksudnya gini nih, teman-teman. Ini sambil nge-review lagi nih, kalau universal ke eksistensial, itu dari kata yang ada kata semua, itu kita convert, kita ekuivalenkan ke kata yang ada kata ada gitu. Sedangkan kalau eksistensial ke universal, itu kita convert dari yang ada kata ada menjadi kata semua. Gitu, teman-teman. Oke? Misal, ini yang seperti kita review tadi nih, sebenarnya, teman-teman. Misal, ada sebuah premisnya, ini premis satu ya. Premis satu, premis satunya adalah apa nih ya? Semua objek wisata di Indonesia itu indah. Nah, ditanya adalah ekuivalen, guys. Nah, ekuivalen. Berarti kan ini kan dari kata semua kita convert menjadi, kita ekuivalenkan menjadi ya premisnya ada kata ada gitu. Nah, apa nih kira-kira ekuivalen dari semua objek wisata di Indonesia itu indah? Ada objek wisata di Indonesia tidak indah. Nah, masih salah nih. Maaf, masih salah. Tapi thank you banget nih udah berani mencoba. Ada objek wisata Indonesia itu tidak indah, masih salah tuh. Ada yang mau mencoba lagi? Saya, Kak. Oke. Tidak ada objek wisata di Indonesia itu tidak indah. Nah, betul. Tidak ada objek wisata di Indonesia itu tidak indah gitu. Tidak ada objek wisata di Indonesia yang tidak indah, gitu, teman-teman. Oke? Ingat, misal ada sebuah premis nih. Ini kan premisnya kan panjang banget, jadi kita mungkin agak bingung. Nah, kita ambil sampel aja nih. Premis yang simpel nih. Semua buah itu manis. Nah, ekuivalennya apa? Ya tidak ada buah yang tidak manis. Iya kan? Semua buah itu manis. Kan ekuivalennya tidak ada buah yang tidak manis. Gitu, teman-teman. Berarti yang ini, semua kalau di ekuivalen menjadi tidak ada, tidak ada. Nah, ingat nih, kalau di ekuivalen, jangan lupa PX-nya ini kita negasikan, teman-teman. Kita negasikan. Dari indah menjadi tidak indah. Nah, yang lainnya sama nih, sama. Tambahkan kata yang gitu, teman-teman. Tidak ada objek wisata di Indonesia yang tidak indah. Artinya kan sama aja dengan semua objek wisata di Indonesia itu indah gitu. Oke? Sampai sini ada yang masih bingung nih terkait ekuivalen dari universal ke eksistensial. Atau kita kasih contoh lagi nih. Kita kasih contoh lagi nih. Mungkin masih ada nih yang masih apa ya, sedikit bingung gitu. Ada sebuah premis lagi nih. Tidak semua apa ya? Tidak semua negara itu maju. Nah,
Kira-kira apa nih ekuivalennya? Ada negara yang tidak maju. Nah, betul banget nih. Ada negara yang tidak maju. Nah, tidak semua menjadi ada, maju menjadi tidak maju gitu. Tidak maju. Nah, yang lainnya sama, tambahkan kata yang. Ada negara yang tidak maju gitu. Oke, intinya ingat aja. Kalau dari apa ya, dari universal ke eksistensial, itu kan nanti kan bisa ada kata semua menjadi tidak ada. Tapi ingat, PX-nya itu kita negasikan gitu, teman-teman. Karena kan kalau dinotasikan kan menjadi gini nih, tidak semua negara itu maju. Nah, ekuivalennya kan menjadi ada negara PX-nya kita negasikan yang tidak maju gitu. Ini kalau dinotasikan matematika, dan ingat ini nggak usah nih dihafal tuh. Nggak usah misal bingung terkait notasi begitu, nggak usah dipikirkan gitu. Ambil aja yang mudahnya gimana gitu. Misal mudahnya lo langsung mengkonvert langsung boleh gitu. Kalau mudahnya memakai diagram pen boleh. Kalau ya bebas mau gimana gitu. Senyamannya aja gitu guys. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang ketiga nih. Ini contohnya adalah ekuivalen dari eksistensial ke universal gitu guys. Gitu baik. Nah, contoh ada sebuah premis nih. Ada negara yang maju. Ini tadi, nah ada negara yang maju. Apa nih? Ekuivalennya. Lalu yang keempat adalah tidak ada negara yang maju. Apa nih? Ekuivalennya. Ada yang mau mencoba? Yang nomor 3? Saya, Kak. Iya, apa nih? Apa nih ekuivalennya? Yang nomor 3, tidak semua negara itu maju. Tidak semua negara itu maju. Yakin nih? Itu tidak maju. Oke. Tidak. Jadi apa nih ekuivalennya? Apa nih? Tidak apa? Oke, tidak semua negara itu tidak maju, ya kan? Nah, ada menjadi tidak semua kalau di ekuivalen. Ingat, kalau di ekuivalen, jangan lupa PX-nya ini kita negasikan. Tidak semua negara itu, nah, dari maju menjadi tidak maju. Ya kan? Iya. Lalu, yang untuk yang nomor 4 nih, tidak ada negara yang maju. Siapa nih yang mau mencoba? Saya, Boleh, Kak. Jihan. Oke. Oh, siapa nih? Jihan atau Semua calon? negara, Oke, mungkin calon dulu ya, Jihan. Nanti Jihan yang nomor 5 nih. Kita kasih contoh lagi. Apa nih? Calon. semua negara itu tidak maju. Nah, betul. Semua negara itu tidak maju. Ya kan? Tidak ada menjadi semua negara. Ingat, kalau di ekuivalen, jangan lupa PX-nya ini kita negasikan. Semua negara itu tidak maju. Gitu, guys. Oke? Nah, coba nih. Yang nomor 5. Yang nomor 5. Apa ya? Tidak ada warga negara yang tidak taat membayar pajak. Apa nih, Jihan, ekuivalennya? Tidak ada warga negara yang tidak taat membayar pajak. Atau yang lain boleh nih, tapi via DM nih. Via DM aja, guys. Boleh nih. Via DM boleh. Gitu. Apa nih? Tidak ada warga negara yang tidak taat membayar pajak. Semua warga negara taat membayar pajak.
Nah, iya betul, teman-teman. Tapi ingat, jangan lupa ada kata itunya ya. Karena kalau semua negara tak membayar pajak itu apa ya? Istilahnya kayak apa ya? Yang nyambung gitu. Nggak ada pemisah antara ya induk kalimat dengan anak kalimat gitu, teman-teman. Oke? Nah, tidak ada menjadi semua. Nah, ingat PX-nya kalau di ekuivalen jangan lupa kita negasikan. PX-nya kan ini nih, tidak membayar tidak taat membayar pajak. Maka menjadi taat membayar pajak. Maka semua warga negara itu taat membayar pajak. Nah, itu tuh ya, ekuivalen dari eksistensial ke universal. Begitu juga dengan sebaliknya, universal ke eksistensial. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu terkait konsep review nih. Ini kita masih mereview materi pekan ke-0 nih, teman-teman. Belum masuk ke materi inti hari ini gitu, guys. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Paham, Kak? Oke, paham ya. Oke. Nah, ini sekarang kita masuk nih ke konsep kuantor nih, guys. Oke. Nah, tunggu ya. New tab. intip.in/info. Nah, mungkin buat teman-teman yang apa ya, yang mau mereview lagi nih materi sebelumnya, boleh banget untuk mengunjungi Notion gitu, guys. Oke. Di intip.in/mufai. Ini oke, mungkin sambil menunggu ini kita langsung ke OneNote lagi nih, ke OneNote aja gitu. Nah, sekarang kita masuk ke namanya adalah konsep apa ya? Konsep menarik sebuah kesimpulan diagram Venn, guys. Gitu. Teknik diagram Venn. Misal ada sebuah premisnya adalah ini case yang pertama, apa ya? Premisnya misal semua buah, jangan buah dah, udah bosan. Semua pelakor adalah penjahat. Nah, siapa nih yang pelakor nih? Dia pasti penjahat. Tapi belum tentu semua penjahat pasti pelakor, belum tentu, guys. Karena premisnya kan semua pelakor adalah penjahat. Apakah semua penjahat adalah pelakor? Ya nggak tahu, belum tentu. Oke? Nah, dijelaskan lagi nih di premis yang kedua. Semua penjahat adalah pendosa. Nah, gitu guys. Oke? Semua pelakor adalah penjahat. Semua penjahat adalah pendosa. Nah, kalau kita menggunakan teknik ilustrasi, ini kan mudah aja. Semua pelakor, jika pelakor maka penjahat, jika penjahat maka pendosa. Ya udah kesimpulannya jika pelakor maka pendosa gitu kan. Ya kan? Jika pelakor maka pendosa. Karena kan ini kan apa ya? Ada variabel yang sama-sama penjahat, ini bisa kita abaikan gitu. Intinya gitu. Lalu ya udah berarti kan semua pelakor adalah pendosa gitu. Tetapi ini yang kita mau kita bahas lebih dalam itu berkaitan dengan penarikan kesimpulan dengan menggunakan diagram Venn yang di mana kalau kita menggunakan metode ini nanti di suatu saat di soal-soal yang agak ribet itu menjadi lebih mudah kita gunakan daripada menggunakan konsep implikasi, teman-teman. Itu dia. Gitu, guys. Oke? Jadi cara menjawabnya begini nih. Misal ada sebuah premis satu, ini premis yang kedua. Semua pelakor adalah penjahat. Nah, ini metode pertama, metode ke-1 nih, metode pertama nih. Ada 2 metode nih. Metode pertama,
kalau ada semua pelakor adalah penjahat, ini adalah himpunan pelakor nih. Semua pelakor adalah penjahat. Penjahat. Nah, semua pelakor yang ini nih, yang hijau adalah penjahat. Penjahat itu yang biru, yang lingkaran apa ya? Di luarnya nih, di sini. Gitu, guys. Lingkaran gede. Nah, selanjutnya di premis yang kedua, semua penjahat adalah pendosa. Semua penjahat adalah pendosa. Ini lingkaran pendosa. Yang warna kuning nih, kita misalkan kuning. Oke. Nah, nih, kuning. Nah, kuning. Yang ini nih, yang paling gede nih, lingkaran yang kuning. Gitu. Nah, dari sini apa nih yang bisa kita simpulin? Yang bisa kita simpulin dari diagram ini. Ya udah, semua pelakor yang ada di sini, semua pelakor adalah pendosa. Iya kan? Pendosa masuk di dalam lingkaran pendosa dia. Semua pelakor adalah pendosa. Gitu, guys. Oke? Semua pelakor adalah pendosa. Itu tuh kesimpulannya. Menggunakan metode pertama. Sekarang kita masuk, oke, sebelumnya ada yang ditanyakan dulu nggak sih? Terkait metode 1 dulu nih. Metode 1. Ada yang mau ditanyakan dulu? Atau gimana? Oke, mungkin beda ya? Oke, paham. Karena masih muda banget nih. Tinggal ngikuti aja tuh polanya gimana, premisnya gimana. Sekarang kita masuk ke metode yang kedua nih. Metode kedua di mana? Sini aja dah. Metode kedua. Tadi katanya adalah semua pelakor adalah penjahat. Lalu semua penjahat adalah pendosa. Ini ada 3 variabel kan? Variabel pelakor, penjahat, pendosa. Langkah selanjutnya adalah kita membuat lingkaran, 3 lingkaran sesuai dengan 3 variabel. Pelakor, penjahat, pendosa. Ini pelakor, penjahat, pendosa, pendosa. Gitu, guys. Oke? Nah, tadi semua pelakor adalah penjahat. Nah, semua pelakor adalah penjahat. Nah, yang mana bagian lingkaran, bagian pelakor yang masuk ke dalam bagian penjahat? Bagian mana nih? Yang satu, yang kedua, atau yang ketiga sini? Yang kedua, Kak. Nah, iya betul, yang kedua. Gitu. Kenapa nggak yang ke satu? Karena nggak masuk penjahatnya. Iya, karena apa ya? Nggak masuk ke dalam himpunan yang penjahat, iya kan? Iya. Nah, jadi yang apa ya? Yang bagian pelakor, semua pelakor adalah penjahat, itu bisa kita arsir tuh. Kita arsir nih, kita arsir nih. Teman-teman. Ini nih yang menjadi kesimpulannya yang untuk premis yang ke satu. Sedangkan sisa dari yang sisanya, yang ini kita abaikan, kita hilangin, oke? Kita abaikan, teman-teman. Kita abaikan aja, oke? Udah lenyap bagian itu, udah lenyap istilahnya. Selanjutnya, yang di premis yang kedua, apa deh premis yang kedua? Semua penjahat, ini nih yang premis kedua. Semua penjahat adalah pendosa. Semua penjahat adalah pendosa. Berarti di mana nih dia himpunannya? Di sini kan? Iya, semua penjahat adalah pendosa di sini nih. Dan sisanya yang ini bisa kita arsir. Kita arsir nih, kita hilangkan. Udah kita abaikan gitu, guys. Oke? Selanjutnya, langkah selanjutnya adalah kita tarik kesimpulan berdasarkan apa ya? Himpunan arsiran yang double gitu, guys. Mana nih yang double? Yaitu yang di tengahnya. Ini nih. Nah, maknanya apa nih yang di tengahnya? Di sini. Semua pelakor adalah pendosa, iya kan? Ini kan bagian pelakor juga bagian pendosa. Semua pelakor itu pendosa, gitu, teman-teman. Itu cara menarik metode yang kedua nih, dengan 3 lingkaran. Mungkin awalnya agak rumit, tapi nanti lama-kelamaan bakal lebih mudah untuk menggunakan metode yang kedua, gitu. Oke? Mungkin awalnya ini apa Anda, gitu. Bagaimana cara membacanya, gitu. Nanti lama-kelamaan kalau udah telat itu dengan menggunakan apa ya, dengan menggunakan
metode ini itu menjadi menjadi lebih mudah daripada menggunakan konsep konsep implikasi gitu. Kalau ada sebuah premis berkantor gitu. Oke, guys. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu terkait metode yang kedua. Ada yang mau ditanyakan? Oh, gak ada ya? Nah, iya. Oke, mungkin kalau jika ada nih, apa nih? Gimana? Oke, mungkin tidak ada yang mau ditanyakan. Kita lanjut nih ke contoh case yang kedua. Premisnya kan ya, beberapa pelakor itu tamak. Lalu premis yang kedua, semua yang memiliki sifat tamak pasti semua yang memiliki sifat tamak akan mati. Ini premis satu, ini premis kedua. Nah, ingat nih, kita jawab. Ini terhapus nih itunya. Itu. Nah, kalau ada kata beberapa dan juga ada kata semua, langkah pertama yang harus kita lakukan kalau menggunakan metode yang pertama adalah metode satu sama metode dua sama aja ya. Langkah pertama adalah mendiagramkan premis yang kedua, premis yang ada kata semua gitu. Utamakan premis yang ada kata semua karena itu hint-nya gitu. Tipsnya gitu. Tipsnya yang pertama adalah mendiagramkan premis yang ada kata semua. Semua yang tamak akan mati. Semua yang tamak akan mati. Ini tamak. Semua yang tamak akan mati. Ya kan? Semua yang tamak pasti akan mati. Lalu di premis yang kedua, beberapa pelakor itu tamak. Ada pelakor yang tamak. Nah, ada nih pelakor yang tamak, teman-teman. Ada pelakor yang tamak. Kalau ada kata beberapa, anggap aja nih menjadi kata ada. Ada. Kalau ada itu kita simpulkan karena dia at least one, kita simpulkan dengan X aja gitu. Boleh X, boleh titik gini, boleh. Silakan, teman-teman. Sesuai dengan keinginan kalian gitu. Ada pelakor yang tamak. Nah, yang ini nih, ada pelakor yang tamak. Dari sini, kita bisa nyimpulin apa nih? Ada pelakor yang akan mati. Iya, betul. Ada pelakor yang akan mati gitu. Iya kan? Iya, ada pelakor yang akan mati. Itu tuh kesimpulan dari dua premis ini nih. Premis ada pelakor yang tamak dengan semua yang tamak pasti akan mati. Yaitu kesimpulannya adalah ada pelakor yang akan mati. Bukan semua pelakor akan mati. Beda tuh makanya. Karena ini kan ada. Jangan kalau ada sebuah ada sebuah premis yang A, semua pelakor itu pasti akan mati. Nah, langsung A. Kan salah. Seharusnya kan pakai kata ada gitu, teman-teman. Ingat lagi nih, konsep ada semua. Beda kan? Ada sama semua. Ada itu at least one, semua itu for all. Beda. Selanjutnya, kalau kita menggunakan metode yang kedua, ingat, ini kan ada 3 variabel nih. Ada 3. Wait, ini gimana? Ada pelakor, tamak, sama mati. Buat nih, 3 himpunan. 1, 2, 3. Wait, ini tunggu ya, jelek banget lingkarannya. Mungkin yang bagus dulu ya. 1, wait, kenapa begini? 2, lingkaran yang ketiga. Oke, nah udah bagus nih, boy. Oke, nah premis 1, ingat kalau ada sebuah premis ada semua, utamakan yang semua. Semua yang tamak akan mati. Nah, ini tamak, ini mati, ini pelakor. Semua yang tamak pasti akan mati. Berarti kan di sini dia.
iya kan? Dan sisanya ini kita abaikan, kita arsir nih, boy, gitu. Oke. Selanjutnya ada pelakor yang tamak. Ada pelakor yang tamak. Pelakor ini, tamak ini. Nah, kira-kira di mana nih posisi ada pelakor yang tamak? Di sini, di yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Atau yang keempat? Ya, Nah, betul, yang ketiga. Kenapa nggak yang keempat? ya. Berarti dia mati doang dong. Iya, betul. Yang keempat kan maknanya ada pelakor yang mati. Kenapa nggak yang di sini aja, yang di satu? Karena Kenapa nggak bukan yang di sini? irisannya, Kak. Oh, kurang tepat. Karena kalau yang ke satu ada pelakor Aja gitu. Nah, nggak tamak dan iya, mati. iya betul. Nggak mencakup si tamak ataupun si mati gitu. Jadi ada pelakor gitu. Ada ngapain kita nggak tahu gitu. Ini kan khusus pelakor nih gitu. Kenapa nggak yang kedua? Kan masuk dia di lingkaran si tamak yang kedua. Iya, dia Tapi nggak mati. karena udah diarsir, Kak. Ah, betul, mantul. Karena udah kita abaikan, udah kita anggap lenyap, udah kita arsir tuh untuk kita abaikan. Jadi apa ya? Ada pelakor yang tamak itu dia di himpunan yang ke sini, yang di tengah ini, gitu, boy. Oke. Nah, dari sini kita simpulin apa nih kesimpulannya? Ada pelakor ini nih, yang ini. Wait, langsung ya. Ada, ya kan ada. Wait, ini ganti warna dulu ya. Nah, ini nih. Ada pelakor yang tamak yang pasti akan mati gitu. Atau kalau mau disingkatkan aja boleh. Ada pelakor yang akan mati. Boleh aja gitu. Boleh. Boleh juga ada pelakor yang tamak yang pasti akan mati. Boleh, silakan. Disesuaikan dengan option, teman-teman. Kalau optionnya panjang, ya panjang. Kalau optionnya langsung disingkatkan, ada pelakor yang pasti akan mati, ya itu jawabannya. Oke, ada pelakor yang akan mati, gitu, boy. Oke, sampai sini ada yang masih bingung terkait konsep dengan menggunakan metode? Aku mau nanya. Iya, boleh, mangga. Tapi kalau misalnya pakai yang irisan tiga lingkaran itu, dia selalu yang di tengah nggak sih? Kan tadi kasus pertama di tengah, terus ini di tengah lagi gitu. Nah, nggak mesti, boy, di tengah. Nanti ada sebuah case yang dimana nggak di tengah, gitu. Nanti mungkin contoh nanti ada nih terkait terkait case yang unik, boy. Oke, nanti ini kita bahas saja ya, kita bahas aja langsung bagaimana case-nya, kasusnya terkait kuantor yang unik, gitu. Kalau premisnya ada banyak, bisa pakai yang ini juga kan? Iya, boleh. Tapi biasanya di dalam sebuah UTBK itu yang ada kata ada semua, itu yang menggunakan konsep ini hanya ada dua premis, yang dimana dua premis ini biasanya itu ada 3 variabel, jadi boleh nih menggunakan 3 gini. Tapi kalau ada banyak, itu jarang banget, bukan jarang sih, belum pernah sih menemukan soal yang banyak banget banyak banget konsep premisnya dengan menggunakan metode ini, metode kuantor gitu. Biasanya kalau yang banyak itu konsep logika proposisi implikasi, yang ada kata jika, semua, apabila, hanya jika, itu boleh tuh, ada banyak premisnya. Tapi kalau yang ada kata semua ada, semua beberapa, semua sebagian, atau tidak ada, itu biasanya sedikit premisnya. Tetapi analisisnya yang harus jeli, teman-teman. Jangan sampai salah. Karena kuantor ini salah satu materi logika yang sedikit gitu guys, sedikit ya gitu guys, gitu. Ya sedikit agak gimana gitu. Oke, ini mungkin kita lanjut aja nih, kita lanjut pembahasan. Tadi ada yang nanya, kita bisa pakai silogisme nggak? Nah, bisa. Ini kan pakai silogisme nih, yang konsep yang pertama. Konsep silogisme bisa apabila lebih baik apabila premis satu dan premis yang kedua atau premis yang lain itu menggunakan semua.
semua pelakor adalah penjahat, semua penjahat adalah pendosa. Ya udah, semua pelakor adalah pendosa. Gitu, guys. Itu kan pakai silogisme. Ini kan konsep silogisme nih sebenarnya. Tetapi yang kita fokuskan di depan ini adalah dengan menggunakan diagram Venn. Oke? Oke. Gitu, guys. Oke, mungkin sampai sini ada lagi yang mau ditanyakan? Kamu nanya lagi. Oke, boleh. Tadi kan yang pertama tuh semua premisnya, terus ada semua beberapa. Kalau beberapa sama beberapa gitu bisa nggak? Bisa, ada di sebuah case yang ada kata ada gitu. Ada. Nanti kayaknya ada nggak sih? Nanti kita lihat aja nih contoh-contoh soal yang udah disiapkan nih, yang udah dijawab nih di kuis sebelumnya. Oke, Kak. Oke. Mana nih? Ini ya. Oke, mungkin ini kita jawab dari yang ini dulu nih. Ini udah banget nih. Semua madu itu rasanya manis. Mana sih negasi dari premis di bawah di atas? Apa nih jawabannya? Ada yang mau mencoba? Yang bukan, Pak. Oh, wait, tunggu ya. Nah, apa nih jawabannya? Yang ada yang C. Ada madu yang rasanya manis. Nah, kenapa alasannya itu? Kenapa nih alasannya? Yang ada madu yang rasanya tidak manis, Kak. Iya, kenapa alasannya itu? Ada madu, ada madu ya? Yang Iya, ada madu. 52%. Kenapa? Maaf. Yang 52% itu, Kak. Oke, alasannya gimana? Penjelasannya. Karena kan semua kan negasinya ada. Terus itu rasanya manis, negasinya tidak manis, Kak. Oke. Betul, betul banget. Kan semua madu itu rasanya manis. Nah, mungkin kalau yang masih bingung, ini kita kotakin aja nih, kita kotakin. Kita kotakin, lalu kita tambahkan kata tidak di depannya. Tidak. Tidak semua madu itu rasanya manis. Nah, ada nggak sih di premis tidak semua madu itu rasanya manis? Nggak ada. Jangan panik. Kita cari ekuivalennya. Tidak semua menjadi ada. Ingat kalau di ekuivalen, jangan lupa manisnya kita negasikan. Ada madu yang rasanya tidak manis. Jawabannya yang C. Gitu dulu. Oke? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau gimana? Ini masih muda ya kan? Ini hanya konsep mengulang nih. Oke, mungkin nggak ada nih. Selanjutnya, ada hantu yang baik. Manakah negasi dari premis di atas? Nah, ini banyak nih yang kejebak nih. 50% dari 262, berarti 131 menjawab A. Ini, aduh, kacau nih. Apa nih jawabannya? Yang 35%, Kak. Alasannya gimana? Kan ada, dinegasikan jadi tidak ada hantu yang baik. Terus baru dicari ekuivalensinya, semua hantu itu tidak baik. Nah, mantul. Jelas banget nih penjelasannya. Berarti jawabannya adalah option yang C. Mungkin yang masih bingung, ini nih, kita jelaskan lagi ya. Tenang, ini kita jelaskan dari basicnya. Ini, kalau dicari negasi, ingat, langkah pertama ya udah kotakin aja nih, kalau yang masih bingung, kotakin. Lalu ya udah, tambahkan kata tidak. Tidak ada hantu yang baik. Ada nggak sih di jawabannya di option? Nggak ada. Jangan panik, boy. Karena tidak ada, ya udah cari ekuivalennya. Tidak ada menjadi semua. Ingat kalau di ekuivalen, PX-nya kita negasikan, baik menjadi tidak baik. Ya udah, tidak baik. Yang ada kata semua tidak baik. Ada, tidak baik, salah.
semua baik, salah, semua tidak baik. Nah, ini C jawabannya, yang 35. Gitu, Boy. Oke? Ini masih muda. Kita lanjut nih ke ininya, ke apa ya? Ke contoh selanjutnya. Ada cowok yang baik. Kesimpulan yang tepat adalah apa nih kesimpulannya? Banyak nih yang ngejawab 57%. Berarti lebih dari 130-an, lebih dari 130-an menjawab B. Apa nih jawabannya? Tidak Dan dapat apa? disimpulkan. Alasannya gimana? Alasannya? Kenapa milih tidak dapat disimpulkan? Karena kalau ada yang baik, belum tentu ada yang tidak baik. Nah, iya, betul. Karena kan diketahui premisnya ada cowok yang baik. Apakah sudah pasti ada cowok yang nggak baik ya? Kita nggak tahu, gitu. Kita nggak tahu. Hanya ini nih premisnya, gitu, Boy. Sama kayak case begini nih. Ketika lo jalan-jalan ke mana nih? Ke misal ke Monas, jalan-jalan. Nah, itu kan ada banyak tuh apa ya? Pedagang kaki lima, beli cilok, misal cilok. Nah, yang dimana ada cewek yang suka makan cilok pedas. Ya udah dari situ lo nyimpulin ada cewek yang suka cilok pedas. Nah, di saat itu juga, apakah bisa kamu simpulin kalau ada cewek yang tidak suka makan cilok pedas? Ya nggak bisa, karena kan case-nya hanya itu yang kita tahu. Hanya ada si cewek tadi. Apakah ada cewek yang nggak suka cilok pedas? Ya nggak tahu. Walaupun kenyataannya mungkin aja ada. Dan sekali lagi kita ingatkan, kalau logika itu ya bukan ranah fakta gitu. Logika itu ya sesuai dengan premis, sesuai dengan aturan-aturan yang ada gitu, sesuai dengan rules-nya gitu. Oke, jadi jawabannya ya yang C, tidak dapat disimpulkan. Gitu dia. Nah, selanjutnya, semua yang bermata dua adalah manusia. Adit bermata tiga. Kesimpulan yang tepat adalah apa nih? Apa jawabannya? Tidak dapat disimpulkan. Ada jawaban lain? Nah, Adit bukan manusia. Nah, ada yang C, ada yang D, gitu. Nah, apa nih? Ayo nih. Yang kubu Adit bukan manusia. Bubur ayam. Yam, gimana nih, Yam? Alasannya boleh via chat, boleh via unmute, boleh, silakan. Yang kubu Adit bukan manusia, kenapa nih alasannya milih C? Kenapa nih? Sesuai premis 1. Maksudnya gimana? Sesuai premis 1. Boleh dijelaskan nggak? Mana tahu gitu, boleh nih. Unmute aja guys, nggak apa-apa, silakan. Karena Adit gambar mata dua, jadi nggak termasuk dengan manusia. Ayo. Nggak apa-apa nih, nggak apa-apa. Nah, jadi gini Boy. Nah, kan kita tahu nih, ini mungkin kita pindahin dulu ya, kita pindahin dulu ke OneNote nih. Jangan di Telegram nih. Kita pindahin ke OneNote. Oke. Nah, ini dia. Nah, semua yang bermata dua adalah manusia. Adit bermata tiga. Kesimpulan yang tepat adalah, nah ini sering banget nih salah nih.
Sampai-sampai ini soalnya pernah dikritik oleh Kania. Kania ini istrinya Sabda PS, Zenius tentunya. Zenius. Nah, Kania ini gila, logikanya mantul banget. Pemikirannya keren. Gitu. Boleh banget kunjungi IG dia, Kania. Banyak tuh membahas terkait terkait konsep-konsep logical fallacy, kesesatan dalam berpikir, terkait konsep-konsep yang lain dan lain sebagainya gitu. Nggak hanya logika, dia bahas terkait apapun gitu. Bahas tentang feminisme dia bahas tentang libertarian dia bahas tentang apapun dia dibahas. Gitu. Boleh banget nih untuk mengunjungi, atau kalau mau tahu tentang info-info Kania atau pemikiran Kania lebih dalam, boleh banget kunjungi GeoLive. Terkait isu-isu bagus terkait konsep ya logical fallacy itu banyak banget dibahas oleh Kania di GeoLive. Boleh banget untuk dikunjungi. Boleh. Ini salah satu channel YouTube yang yang rekomendasi banget, GeoLive. Oke. Nah, yang gimana? Itu ada salah satu YouTuber pembahasan UTBK yang dimana dia ini salah dalam menentukan sebuah kesimpulan gitu guys. Jadi dikritik si Kania, bukan itu jawabannya gitu. Jadi gini nih pembahasannya. Nah, jadi kan di kita nih sebuah premis nih, semua yang bermata dua adalah manusia. Artinya apa? Kalau bermata dua pasti manusia, iya kan? Kalau bermata tiga, apakah pasti manusia? Ada yang mau untuk jawab? Kalau yang bermata tiga, semua yang bermata dua adalah manusia. Kalau mata tiga, ya belum tentu. Bisa aja manusia, teman-teman. Karena kan kita nggak tahu apakah manusia itu hanya bermata dua gitu. Kan belum tentu. Gini nih, semua yang bermata dua adalah manusia. Itu tidak sama dengan semua manusia pasti bermata dua. Beda, boy. Oke? Misal gini, di dalam sebuah case, semua HP adalah elektronik. Apakah sebuah elektronik itu pasti HP? Ya, enggak gitu. Begitu juga dengan case ini, semua yang bermata dua adalah manusia. Belum tentu semua manusia itu bermata dua. Jadi bisa aja nih, mata tiga itu pasti manusia, bisa aja enggak. Karena bisa aja iya, bisa aja enggak, ya udah tidak dapat disimpulin gitu. Ini sedikit tricky nih, teman-teman. Yang dimana YouTuber yang tadi tuh yang dikritik si Kania ngejawabnya C. Adit bukan manusia, gara-gara si Adit ini bermata tiga. Gitu. Yang dimana C ini bukan jawabannya ya, jawabannya adalah tidak dapat disimpulin. Gitu. Karena kan semua yang bermata dua adalah manusia, belum tentu semua manusia pasti bermata dua. Bisa aja ada manusia yang bermata tiga, tapi nggak tahu apakah bisa aja, bisa enggak, ya kita nggak tahu. Karena bisa iya, bisa tidak, ada sebuah kesimpulan yang saling kontradiktif, ya udah nggak bisa tuh kita tarik sebuah conclusion-nya, sebuah kesimpulan gitu. Oke? Ini soalnya banyak banget nih, 70% nih dari berapa makhluk nih. Dari berapa makhluk yang bernyawa nih yang ngejawabnya. Dari 265. Lebih dari 130, 150-an mungkin. Mantul. Nah, itu kan semua, artinya kan semua yang bermata dua. Gitu. Semua yang bermata dua, misal kelinci bermata dua, berarti kelinci adalah manusia. HP memiliki mata dua, berarti handphone adalah manusia. Gitu. Oke? Masih bingung? Intinya ingat aja konsepnya, kalau semua yang bermata dua adalah manusia, belum tentu semua manusia adalah bermata dua. Gitu. Dan ingat, kalau ada kuanter gini, pakai aja diagram Venn. Mata dua, manusia. Nah, kan bisa aja nih, ada celah-celah nih. Untuk yang mata tiga, mata empat, mata lima, dan lain sebagainya gitu. Oh, ini ada yang telat nih, boleh nih.
Tunggu ya, ini kita bahas dulu Oh nih. iya, Kak, berarti kalau misalkan dibalik, dia bilang semua manusia itu matanya 2, baru bisa gitu. Nggak bisa tuh dibalik. Nggak bisa dibalik semua manusia itu bermata 2. Enggak, Kan tadi kan, maksudnya kalau premisnya begitu. gimana? Maaf. Maksudnya kalau premisnya dibaliknya gitu, bukan awalnya yang semua manusia adalah bermata 2 gitu. Iya. Nah, kalau itu baru boleh. Semua manusia bermata 2. Adit, ini kan semua manusia bermata 2. Adit mata 3. Berarti di luar mata 2. Kesimpulannya apa? Adit bukan manusia. Nah, itu yang betul, boy. Itu yang betul. Paham, Kak, paham. Kalau yang tadi semua yang bermata 2 adalah manusia, Adit bermata 3. Nah, belum tentu. Adit adalah apa ya? Adit bukan manusia gitu. Kan belum tentu ini. Bisa aja iya gitu. Jadi kesimpulannya tidak dapat simpulkan gitu. Oke? Mantul nih pertanyaannya. Bagus. Berarti semua yang bermata 2 itu kan belum tentu manusia, bisa aja kayak yang lain gitu kan. Gimana? Berarti maksudnya si premis ini semua yang bermata 2 itu ya bisa apa aja gitu karena dia nggak ngasih tahu. Nah, iya. Iya, betul banget. Oke, selanjutnya untuk case yang selanjutnya nih. Nah, nih, sebagian, nah ini menarik nih. Sebagian seniman di Sanggar X bukan penyanyi. Semua anggota paduan suara adalah penyanyi. Kesimpulan yang tepat adalah, nah ini apa nih jawabannya? Apa nih? Yang ngejawab bingung nih ada 5 nih. Ada 5 makhluk nih yang ngejawab bingung. Apa nih? Semua seniman bukan anggota padus. Semua penyanyi adalah anggota padus. Sebagian penyanyi bukan anggota padus. Sebagian seniman bukan anggota padus. Sebagian seniman adalah penyanyi. Bingung apa nih? Ini udah gitu, guys. Apa nih jawabannya? Ada yang D, apalagi nih? Alasannya gimana? Kenapa D? Oke, ini tadi ada yang nanya ya, dari bubur ayam. Ini sama kayak soal yang semua kucing adalah manusia. Iya, semua kucing adalah manusia. Apakah semua manusia pasti kucing? Ya, nggak tahu. Kita belum tahu. Gitu, guys. Apa nih? Alasannya kenapa pilihannya yang D? Sebagian seniman di Sanggar X bukan penyanyi. Semua anggota padus adalah penyanyi. Oke, mungkin kita bahas aja. Kita bahas nih. Nah, ini kita bahas. Nah, sebagian seniman di Sanggar X bukan penyanyi. Semua anggota padus adalah penyanyi. Kesimpulan yang tepat adalah, nah ingat, kalau ada kata semua dan juga ada kata sebagian ini menjadi ada, kita jadikan aja jadi ada, supaya tidak traveling nih pikiran gitu. Sebagian. Nah, kalau ada kata semua sama ada, utamakan yang ada kata semua. Gitu. Semua anggota paduan suara adalah penyanyi. Nah, ini tadi ada 3 ya. 1, 2, 3. Ini paduan suara, ini penyanyi, ini Sanggar X. Sanggar X, Sanggar X gitu. Semua anggota padus adalah penyanyi. Nah, gimana nih? Di sini. Iya kan? Berarti sisanya kita eliminasi. Kita eliminasi. Ini nih, kita eliminasi. Selanjutnya, ada seniman di Sanggar X yang bukan penyanyi. Nah, Sanggar X yang bukan penyanyi. Di mana nih?
di 1, atau di 2, di 3, atau di 4 posisinya. Untuk premis ada seniman di Sanggar X yang bukan penyanyi. Di mana? 3. Kenapa nggak di 2? Kalau di 2 dia penyanyi. Penyanyi. Nah, iya. Karena kalau di 2, premisnya menjadi ada seniman yang di Sanggar X yang adalah penyanyi. Kenapa enggak di 3, di 4? Kenapa enggak di 4? Udah dibuang. Iya, Karena betul. udah dibahas. Iya, betul. Lagi pula, paduan suara, ini premisnya kan ada seniman di Sanggar X yang bukan penyanyi. Jadi nggak ada hubungan dengan 4. Gitu. Oke, jadi posisinya itu dia ada di sini. Di sini. Gitu. Ada seniman di Sanggar X yang bukan penyanyi. Nah, dari sini, kita bisa nyimpulin apa nih? Apa nih? Semua seniman di Sanggar X bukan anggota paduan suara. Mana semua seniman dia bukan anggota padus? Ya, belum tentu gitu. Belum tentu. Iya kan? Belum tentu. Jadi yang salah. Yang B, semua penyanyi adalah anggota padus. Semua penyanyi adalah padus. Nah, ingat, semua padus adalah penyanyi, itu kan belum tentu semua penyanyi adalah anggota padus. Iya kan? Iya. Jadi yang apa tadi? Yang B juga salah. Ada penyanyi yang bukan padus. Ada penyanyi yang bukan padus. Ya, nggak tahu apakah emang ada penyanyi yang bukan padus atau gimana gitu. Oke? Yang C juga salah. Yang D, sebagian seniman di Sanggar X bukan anggota padus. Ada seniman di Sanggar X yang bukan padus. Nah, betul nih. Sama nih. Bisa jadi nih jawabannya. Kita keep. Ada seniman di Sanggar X yang adalah penyanyi. Nah, ini kan nggak tahu nih apakah emang ada seniman di Sanggar X yang adalah penyanyi atau gimana gitu. Iya kan? Karena kan X-nya ini kan berada di sini, bukan berada di sini. Kita nggak tahu apakah emang ada apa ya, anggota Sanggar X yang anggota padus yang juga penyanyi. Kita nggak tahu. Gitu. Jadi yang E juga salah nih, juga kurang tepat. Jadi ya udah jawabannya adalah option yang D nih, dodol. Dodol. Gitu, guys. Oke? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, paham banget. Ya, paham. Oke, cukup sekian nih materi kita nih, materi terkait logika kuantor, dan ini adalah pertemuan kita yang terakhir nih, teman-teman semuanya. Karena di batch ketiga ini kan ada evaluasi tuh, sebenarnya kan ada 5 pertemuan. Nah, di pekan keempat, di pekan terakhir itu evaluasi, itu kan soal-soalnya udah kita bahas di bahasa harian Ajak Gerak. Jadi mungkin teman-teman yang belum mengikuti kelas bahasa harian di Ajak Gerak, boleh banget untuk menonton ulang video itu, teman-teman. Karena itu udah kita bahas tuntas terkait latihan-latihan soal menarik yang super kece terkait penalaran umum UTBK, teman-teman. Oke? Jadi tinggal apa ya? Tinggal kamu tonton ulang aja. Dan di Notion ada tuh, di Notion, linknya ada di Notion. Tinggal lo buka gitu. Ini kita buka dulu ya Notion-nya. Nah, ini dia Notion. Pekan keempat. Nah, masih banyak nih yang bingung, bagaimana Kak cara menggunakan Notion? Langkah pertama adalah kunjungi linknya intip.in/mufai. Selanjutnya akan tampil seperti ini nih tampilannya. Lalu yang pilih nih, yang di kelas logika batch yang kedua. Batch yang kedua ini nih, batch kedua. Misal lo dapat yang batch yang ketiga, pilih aja batch yang kedua. Karena batch yang ketiga belum direvisi, belum diperbaiki gitu. Batch yang kedua pilih, batch yang kedua. Oke? Selanjutnya adalah pilih pekan yang keempat di open as page, lalu ya dibesari boleh gitu. Ya udah, tinggal keluar nih nanti. Keluar nanti apa ya? Link YouTube-nya gitu, boy. Gitu. Ini mantul nih. Yang dimana apa ya? Kelas
kelas kita ini selalu ramai banget nih, selalu mencapai lebih dari 500 teman-teman. Keren banget nih yang apa ya, yang udah setia nih dalam menonton kelas gue nih. Yang dimana apa ya? Yang di kelas itu 300-an gitu, 200-an yang nonton. Tapi ini kelas kita ini gila banget. Sampai 500-an nih yang nonton, 500 lebih gitu. Jadi di apa ya, di UTBK 2022 ini kan 2022 ini kan dia udah ada 3 kelas nih. Kelas PK 2, ada 2 kelas, satu lagi kelas PU. 1 kelas. Nah, ini masing-masingnya 500 lebih nih. Ini artinya ya udah 1.500 yang menonton video YouTube kita gitu. Ini udah kece banget nih, udah mantul. Iya, betul. Nanti di 2022 stay tune teman-teman ini. Di bulan Januari kita nanti ada 1 kelas di kelas PU UTBK. Itu kita fokus latihan soal, teman-teman. Latihan soal. Jadi kita nggak bahas materi kelas logika batch keempat, nggak ada. Jadi yang ditanya via DM, Kak, kapan batch keempat? Nggak ada gitu ya, teman-teman. Nggak ada batch yang keempat. Kita langsung, kalau mau batch yang keempat, tonton aja video record ulang di YouTube kelas logika, boleh banget ditonton. Oke? Karena materinya tetap sama, tetap ada 4 pertemuan juga. Apa ya, logika make sense, negasi, ekuivalen, konjungsi, disjungsi, implikasi, kuantor. Udah, hanya ada 7 konsep yang kita bahas, teman-teman. Nah, untuk evaluasi, ini boleh banget untuk dibuka nih linknya ini. Linknya ini ada latihan soal yang udah kita bahas di evaluasi. Boleh banget untuk dibuka. Mana ya? Nah, ini dia. Tinggal kamu buka aja nih, teman-teman. Nah, ini masih iklan ya. Kebanyakan iklan nih. Nah, ini. Wait. Oh, ini masih soal-soal ya? Yang udah ada pembahasan. Oke, yang ada pembahasan. Oke, nanti di-up lagi di ini. Di apa ya? Di Telegram. Oke, teman-teman. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan atau gimana? Oke, mungkin sambil menunggu pertanyaan ini kita tutup dulu. Sambil kita stop record-nya. Sekian teman-teman yang udah join, thank you banget yang udah join. Jangan lupa untuk tetap apa ya? Tetap latihan dalam mempersiapkan UTBK dan juga tetap stay healthy dan ya jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan. Ini kita tutup dulu record-nya. Thank you banget yang udah join.